Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, di majelis yang berbahagia ini, kita akan membedah secara mendalam, secara sistematis, secara komprehensif sebuah hadis yang sangat monumental dalam literatur Islam. Hadis ini adalah sebuah orientasi teologis, ya, filosofi penghambaan sekaligus manifestasi dari kasih sayang Allah yang melampaui logika matematika manusia. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah. Terlebih dahulu saya ingin membacakan hadis atau teks hadisnya terlebih dahulu dengan makna gandul, ya. Saya baca. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ilar rahmani subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Wa an lan saking Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu sapa Allah ridho marang beliau, qala ngendikan beliau Abu Hurairah, qala Rasulullah ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selawat lan salam mugi Allah paring marang Nabi, kalimatani utawi kalimat loro, khafifatani kang enteng loro kuwi, kalimat loro kuwi, alal lisani ing dalem ilat lisan, thaqilatani kang abot loro, fil mizani ing dalem timbangan, habibatani iku sing ditresnani loro, ilar rahmani marang Allah ar-Rahman, subhanallahi rupane kalimat iku, ya, subhanallah maha suci Allah, bihamdihi wa bihamdihi lan kelawan pujine, subhanallahil azim bayane subhanallahil azim, subhanallahil azim bayane maha suci Allah yang maha agung. Muttafaqun alaihi disepakati dening Imam Al-Bukhari lan Imam Muslim. Jadi kaum muslimin sekalian, saya tadi saya bacakan teksnya seperti itu dengan makna gandul, tetapi secara metodologis kita harus memulai dari kedudukan hadis ini dalam kutubus sittah, ya. Hadis ini memiliki nilai historis dan simbolis yang sangat tinggi sekali, terutama dalam catatan ilmiah, ya, terutama karena Imam Al-Bukhari itu menempatkan hadis ini sebagai hadis penutup dalam kitab beliau yang sangat monumental, yaitu Sahih Al-Bukhari, ya. Jadi penempatan hadis ini sebagai hadis penutup itu adalah isyarat balaghah,
isyarat sastra yang sangat dalam. Artinya Imam Al-Bukhari seolah ingin mengakhiri kitab ini dengan zikir ini gitu. Ya. Ingin mengakhiri kitabnya Sahih Bukhari itu dengan zikir ini sebagai doa dan harapan agar penulisan kitabnya yang masif tersebut menjadi berat timbangan, sakilatun fil mizan, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, habibatun ilar rahman. Maka secara secara catatan ini kitab yang hadis yang luar biasa sekali gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan adalah sosok yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala jawamiul kalim, kemampuan menyampaikan makna yang luas dengan kata-kata yang ringkas, atau sifat kalamnya Nabi itu adalah qalilul lafzi kasratul ma'ani, lafalnya itu sedikit tapi memiliki makna yang banyak, ya. Jadi kita coba lihat dari struktur kalimat yang Rasul sampaikan dalam hadis muttafaqun alaih tadi. Ya, khafifatani, saqilatani, habibatani. Ini kalau mereka yang belajar ilmu arud dan balaghah, pengulangan akhiran alif dan nun ini, nun tasniyah ya. Itu kan memberikan efek musikalitas yang memudahkan memori manusia untuk menyerap dan menghafalkannya, ya. Secara psikolinguistik, keindahan bunyi ini menurunkan resistensi kognitif sehingga pesan spiritual lebih mudah diserap oleh hati gitu loh. Ada istilahnya itu kontras antara kalimat khafifatun ala lisan ringan di lisan dengan saqilatun fil mizan, berat di timbangan, ya. Secara fisik kan sesuatu yang ringan biasanya tidak memiliki nilai berat yang signifikan. Namun dalam hukum syariat, metodologi al-mizan ini, Allah Subhanahu wa taala mengkonversi gerakan lisan yang sederhana ini menjadi bobot metafisika yang luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa nilai suatu ibadah dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh energi fisik yang dikeluarkan, tetapi oleh nilai intrinsik dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kalimat tadi saqilatani fil mizan, khafifatani alal lisani, ya. Kemudian saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Dua kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Secara lughawiyan atau etimologi, subhanallah atau subhana ini kan berasal dari kata sabbaha yang berarti menjauh atau melesat. Bertasbih berarti menjauhkan Allah dari segala sifat kekurangan, aib, ya, sekutu dan kemiripan dengan makhluknya. Ketika kita mengucapkan subhanallah, kita sedang menegaskan tanzihul khaliqi an sifatil khalqi, ya, mensucikan al khaliq, ya, dari sifatil khalqi, dari sifat-sifat yang diciptakan. Ini fondasi tauhid yang harus ditanamkan gitu. Kemudian ada namanya penggabungan tasbih dan tahmid, ya. Ini untuk menunjukkan kesempurnaan. Tidak cukup hanya mensucikan Allah dari kekurangan, tetapi kita juga harus menetapkan bagi Allah segala sifat kesempurnaan gitu. Lah, dalam pandangan ulama, ya, semisal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa huruf wawu di sini adalah wawul haliyah. Aku mensucikan Allah dalam keadaan aku memuji Allah gitu. Dan penyebutan lafal nama Al-Azim yang Maha Agung di akhir kalimat itu memberikan penekanan pada kebesaran zat Allah. Setelah memujinya, kita mengakui keagungannya yang tidak terjangkau oleh
oleh nalar manusia. Gitu. Nah, para ulama sepakat ya mencapai sebuah ijma bahwa zikir subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim ini boleh dibaca kapanpun ya, kapan saja tanpa ada batas jumlah tertentu kecuali memang dalam wirid-wirid khusus ya, tetapi membacanya dengan kesadaran penuh akan maknanya itu lebih diutamakan atau hal yang paling utama tentu di situ gitu. Nah, coba kita lihat dalam teks hadis itu faqilatani fil mizan ya. Para teolog muslim istilahnya itu al-mutakallimun ya, memiliki dua pendekatan utama mengenai lafal al-mizan ini. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan literal, yaitu pendekatan hakiki. Mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah meyakini kalimat mizan ini adalah alat timbangan yang nyata pada hari kiamat yang memiliki dua piringan timbangan. Yang ditimbang adalah lembaran-lembaran amal. Amal itu sendiri yang diwujudkan menjadi massa oleh Allah atau pelakunya gitu. Itu dari aspek literal atau pendekatan hakiki. Nah, sementara dari aspek majazi atau pendekatan maknawi, sebagian ulama menjelaskan bahwa ini adalah sebagai simbol keadilan absolut Allah ya. Namun penyebutan berat secara spesifik dalam hadis ini menguatkan bahwa amal yang tampak ringan di dunia ini akan memiliki substansi yang sangat padat secara metafisika di hari kiamat nanti gitu. Ya. Nah, ada pertanyaan, mengapa dua kalimat ini begitu berat gitu? Karena dua kalimat ini mengandung pengakuan total atas kedaulatan Tuhan gitu. Kalau dalam kacamata tasawuf, satu tasbih dengan rasa mahabbah, rasa cinta dan ta'zim atau pengagungan itu lebih berat daripada 1000 rakaat yang dilakukan secara mekanis ya, tanpa adanya ruh atau mahabbah dan ta'zim tadi. Itu. Dan mengapa dicintai oleh Rahman gitu kan? Perhatikan pemilihan lafal Ar-Rahman yang merupakan salah satu dari Asmaul Husna dalam Islam ya. Rasulullah tidak bersabda dicintai oleh Allah, tapi dicintai oleh Ar-Rahman gitu. Ya, yang Maha Pengasih ya. Penggunaan lafal kata Ar-Rahman itu adalah menunjukkan bahwa pemberian pahala yang besar untuk amalan yang ringan. Karena apa? Bentuk dari manifestasi kasih sayang Allah, rahmatnya Allah gitu loh. Ya, pesan harapan bagi umat yang merasa amalnya sedikit, Allah menyediakan pintu jalur cepat. Kalau istilahnya itu yang pintu jalur cepat itu ya fast track gitu ya. Fast track atau yang cepat itu melalui zikir ini ya, untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Nah, di era yang serba cepat ini di mana manusia mengalami kelelahan mental ya, dan juga kekosongan eksistensial, maka ketika kita mengkaji hadis ini paling tidak ada kesadaran spiritual, mindfulness ya. Zikir ini adalah bentuk mindfulness Islami dengan mengulang-ulang kalimat tasbih tadi, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu seseorang bisa melepaskan diri ya, melepaskan ketertarikan, keterikatan pada beban-beban duniawi dan mengembalikan segala otoritas kepada Sang Pencipta.
Artinya secara psikologis ini bisa menurunkan tingkat kortisol, ya, tingkat hormon stres dalam diri seseorang itu. Kemudian hadis ini juga memberikan solusi yang ringan di lisan, ya. Kita bisa membacanya saat mengemudi, ya, saat menunggu rapat atau di sela-sela kesibukan kita, ya. Ini adalah bentuk spiritual multitasking yang legal dan dianjurkan, ya. Artinya kita itu bisa beribadah secara ringan tapi timbangannya itu sangat luar biasa sekali, ya. Jadi seperti itu. Ini zikir kita mengucapkan kalimat yang kita lakukan dengan rutin, dengan dengan istiqomah gitu. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak membebani hambanya dengan beban yang tidak sanggup dipikul, melainkan menyediakan jalan-jalan kemudahan untuk meraih ridhonya. Subhanallahi wa bihamdih adalah pengakuan akan keindahan dan kesempurnaan Allah. Subhanallahil azim adalah pengakuan akan otoritas dan kebesaran Allah. Dua kalimat yang sangat luar biasa menjadi kompas kehidupan bagi kita orang mukmin, ya. Jika lisan kita ringan mengucapkannya di dunia, semoga kaki kita ringan melangkah di atas sirotol mustaqim dan timbangan kita di hadapan Ar-Rahman nanti berat gitu, ya. Mari kita renungkan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amal gitu, dan kesadaran intelektual kita tentang hadis ini harus bertransformasi menjadi kesadaran zikir yang konsisten, zikir yang istiqomah, ya, yang bisa menenangkan jiwa kita di dunia ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini hanya satu hadis. Barangkali pembacaan kita pada majelis kita yang mulia ini bisa paling tidak memberikan pemahaman yang sederhana kepada jamaah sekalian, dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.